Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan untuk melihat ya bagaimana energi dari si dia, seseorang yang saat ini menjadi pasangannya kamu, gitu ya, atau dia yang berada dalam pikirannya kamu. Oke, nah jadi kita akan cari tahu bagaimana sih energi terkininya dia dalam hubungan dengan dirimu ya. Namun seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja Virgo, ini dia. Ada energi dari Six of Pentacles ya. Kemudian di situ ada energi dari Three of Wands, posisinya reverse ya. Oke, kemudian di sini ada energinya dari Ten of Swords. Nah, jadi begini kalau Mari lihat ya. Kayaknya ada sebuah keinginan gitu. Ada sebuah keinginan untuk menjalani relationship dengan kamu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru gitu loh ya. Nah, jadi yang gini, tadinya kan seseorang ini tuh kayak merasa bahwa dia bisa saja selama ini tuh kayak nge-PHP-in kamu ya. Jadi kayak ada kesadaran bahwa sering sekali apa yang dia ucapkan kepada kamu itu tuh boleh ada kebohongannya. Apa yang dia janjikan sama kamu itu tuh hanyalah sebuah angin-angin saja ya. Hanyalah sebuah janji-janji belaka, janji-janji kosong saja gitu. Atau misalnya ketika dia memperlakukan kamu dalam hubungan ini, akan ada kemungkinannya dia sadari dia menyakitkan kamu, dia melukai kamu di situ ya. Nah, jadi ada kesadaran bahwa sikap yang seperti ini tidaklah boleh dia jadikan sebagai kebiasaan gitu ya. Jadi ada kayak perasaan semacam tidak tega juga ini kepada dirimu gitu lah ya. Mulai dia datang rasa ibanya dia kepada kamu gitu ya. Jadi ada hidup di situ tuh rasa empati dan simpatinya dia kepada kamu gitu loh. Nah, jadi dia itu tuh malu ini ya, bertepuk dada, berkoar-koar, menyatakan kepada seluruh dunia bahwa dia sudah menjadi pasangan yang terbaik bagi kamu. Kamu sudah diperlakukan seperti layaknya kamu harus diperlakukan. Dia nggak bisa berkoar-koar di sana untuk meminta validasi kepada dunia bahwa setelah bersama dengan dia hidupnya kamu itu tuh jauh lebih baik gitu. Dia tahu diri di sana. Nggak bisa. Jadi terlepas dari apakah kamu bahagia, apakah kamu merasa nyaman, merasa tenang, ya, apakah kamu sudah kayak punya penilaian positif tentang hubungan ini. Tapi menurut hemat dari dia pribadi, ya, nampaknya tidak mungkin kamu sebahagia itu bersama dengan dia, gitu ya. Nah, jadi ingat ya, ini tuh dua hal yang terpisah ya. Bagaimana penilaiannya kamu tentang dia, tentang hubungan kalian, dan bagaimana penilaiannya dia tentang dirimu, tentang hubungan kalian, ya. Itu tuh dua hal yang sangat amat berbeda, gitu lah. Nah, tapi itu tadi, kalau penilaiannya dia ini belum menjadi sebuah gambaran hubungan yang layak untuk kamu dapatkan gitu. Masih di bawah gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, kamu harusnya cocoknya kamunya itu tuh dikasih 10 biji hal ya, 10 kado. Nah, misalnya gitu. Kamu harusnya atau mestinya kamu dapat 10 kado dari dia. Tapi yang selama ini akhirnya dia sadari, oh dia tidak pernah memberikan kamu 10 kado. Gitu loh. Paling hebat
banyaknya kado yang sudah pernah dia berikan kepada kamu, menurut kesadaran dia pribadi, itu tuh masih di 3 kok. Nah, masih hanya di 3 kado saja, tidak lebih gitu. Katakanlah 4 lah, katakanlah 4 gitu ya. Nah di sana. Nah jadi di sini tuh sudah mulai, mari lihat ada datang rasa satu ya, rasa kayaknya tidak tega untuk kamu, tidak tega kepada kamu, gitu loh, ya. Nah, namun memang begini, ketika dia menilai bagaimana kondisi dan keadaannya kamu dalam hubungan kalian, dan dia menilai bagaimana dirinya dia kepada kamu, mari lihat dia di situ tuh kayaknya bukan akhirnya menantang dirinya dia, ya, nge-challenge dirinya dia untuk berlaku lebih bagus lagi kepada kamu, gitu, mengevolusikan dirinya, ya, supaya hubungan ini tuh diberikan jaminan akan panjang, akan langgeng, akan lebih berkualitas, gitu, ya. Jadi nampaknya untuk sementara waktu ini bukan ke situ arahnya pikiran dia, malah dia itu tuh bisa yang kayaknya kamu harus ditinggalkan saja, kamu harus dibebaskan, kamu harus dibiarkan untuk mencari seseorang yang mampu memperlakukan kamu jauh lebih baik daripada dia. Gitu. Karena ingat, orang ini tuh juga tahu diri dia, bagaimana kemampuannya dia kepada kamu. Dan bisa-bisa aja dia lihat bahwa ya mentok-mentoknya dia cuma sampai kayak gini aja bisa ke kamu, gitu loh. Seolah-olah kayak itulah udah fix, sudah final, ya beginilah bisanya dia, gitu loh. Nah jadi daripada repot untuk mengevolusikan dirinya dia, melayakkan dirinya dia, memantaskan dirinya dia, menjalani hubungan dengan kamu, tapi justru pelepasan, ya, mau melepaskan kamu dia di sini. Kalau mari lihat, gitu loh, dibiarkan kamu untuk terbang menjauh, terbang tinggi, mencari mana yang lebih sesuai dengan kamunya, untuk kamunya. Nah kayak gitu. Di situ ya. Nah jadi kayak mau lepas tangan dia, gitu loh. Itulah pemberian yang mampu dia lakukan kepada kamu. Nah namun tentu ini bisa energinya bolak-balik. Ya, untuk beberapa bisa saja justru dia yang merasa bahwa dia ternyata sudah begitu lama ya membiarkan dirinya untuk, maaf nih bahasanya mari agak-agak hiperbola ya, agak dramatis gitu ya. Maaf. Wah, aku ini udah capek tercabik-cabik oleh Virgo gitu. Ya. Jadi kayak semacam dia sudah berada di titik nadirnya dia, udah lelah dia menghadapi kamu gitu. Udah lelah dia menjalani hubungan dengan kamu. Sepertinya dia tidak punya tenaga lagi, sepertinya dia tidak punya harapan lagi untuk melihat sesuatu yang baik dalam hubungan kalian, gitu. Ya, sudah semacam kayak hilang kuasa dia sudah memilih untuk bertahan bersama dengan kamu, gitu. Ya, jadi kayak sudah terlalu menyakitkan, sekian lama sudah berlangsung katanya dia. Sudah sekian waktu ini tuh dia kayak memohon, seperti dia memohon ya, memohon agar kamu mau memperlakukan dia lebih baik lagi, gitu. Tapi semakin dia menginginkan ada perubahan positif dalam hubungan kalian, tentu saja positif ini menurut tolak ukurnya dia loh ya. Tapi semakin dia akan kecewa di situ katanya. Semakin dia kecewa, gitu ya. Semakin kayak terlihat bahwa penantiannya dia untuk harapannya dia itu tuh bisa terwujud nyata, itu tuh makin menambah akumulasi banyaknya sobekan dalam hatinya dia, gitu lah. Dia hanya kayak mendulang kecewa saja di sini, gitu. Nah jadi kayak seperti ada pemikiran yang untuk mau tergesa-gesa, terburu-buru meninggalkan kamu, menutup lembaran kisah bersama dengan dirimu dan membuka lembaran kisah yang baru, gitu loh. Nah di sana, ya. Jadi kayak semacam ada urgensinya dia ya, urgensinya dia
mensejarahkan hubungan kalian, membuat hubungan kamu dengan dia ini tuh berada di posisi masa lalunya dia, bukan lagi menjadi gambaran masa depannya dia, gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini tuh semakin menyadari gitu ya, semakin menyadari bahwa mimpi-mimpinya dia tentang sebuah relationship itu tuh bukan akan terwujud nyata melalui upaya usaha bersama kamu dengan dia. Nah gitu ya. Jadi kayak namanya mimpi kan pasti tinggi kan gitu ya, tinggi. Nah, namun dia rasakan bahwa ketika bersama dengan kamu, bukannya dia makin terbang tinggi di sana, tapi makin terperosok jatuh dia. Gitu, sampai ngesot masuk comberan. Nah, seperti itu. Ya. Dan dia mau bangkit tentu saja gitu loh. Mau bangkit di sini. Ya. Jadi kalau dengan orang yang punya ketergesa-gesaan seperti ini, mau ini tuh, pokoknya kalau ada laki-laki lain yang mau sama aku, atau ada perempuan lain yang ingin bersama dengan aku, tak kawini cepet udah, gitu loh. Untuk beberapa ini ya, ada pemikiran yang tergesa-gesa ini, gitu. Karena di saat ini tuh dia kayak seperti kayak udah sakit banget gitu. Jadi kayak semacam ada teriakan dari dalam dirinya, enough, cukup. Gitu, enough, cukup, aku nggak mau lagi kayak gini hidupnya aku gitu, aku nggak mau lagi begini kisah percintaannya aku gitu ya. Maka tentu dia harus segera kayak membebaskan dirinya dia gitu loh. Mengejar kembali bahagia yang dia harapkan gitu ya, mengejar kembali bahagia yang dia harap, yang dia tunggu-tunggu selama ini gitu loh. Jadi kayak udah merasa udahlah difikskan aja lah, nggak lagi sama Virgo ini. Kira-kiranya gitu si pasangannya kamu ini di sana, nggak kuat lagi aku, nggak sanggup lagi soalnya gitu. Sudah cukup lah, sudah cukup waktu yang aku berikan, usaha yang aku lakukan gitu ya, udah cukup. Nah gitu sih dianya. Jadi kayaknya mau kembali lagi dia ke setelan awalnya dia ya, yaitu mengusahakan ya, mencari pasangan yang ideal untuk dia, mencari hidup yang ideal lah pokoknya gitu ya, hidup yang ideal menurut si dianya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak ya dia juga bisa gini ya, gimana mau diharapkan juga Virgonya makin cinta sama aku lah, itu haknya Virgo, namanya hak lo yang gak bisa dituntut. Ya kan haknya kamu mau cinta kayak sama dia, kamu mau sayang kayak sama dia, kamu mau memperlakukan atau kamu memperlakukan dia baik ataupun buruk, itu kan suka-suka hatinya kamu kan gitu ya. Memang ada hukum moral, ada hukum moralnya kita di dunia kita hidup ini kan. Tapi apakah hukum moral itu tuh bisa dipaksakan kepada kamu? Ya dia kayak bisa aja menyadari lo ya enggak juga gitu. Apalagi misalnya ada beberapa hukum moral itu tuh yang masih belum di backup oleh hukum negara misalnya gitu ya. Kayak cinta lah, mana ada hukumnya negara itu tuh, kamu ya kalau nggak cinta sama pacarmu kau dipenjara kau ya, penjara 10 tahun. Kan nggak ada kan gitu ya. Di sana jadi dia ya merasa bahwa ya nggak bisa aja dituntut apa-apa dari kamunya gitu loh. Jadi ya kalau dia menderita dalam hubungan ini, kalau dia kecewa dalam hubungan ini, ya memang itu karena kamu, tapi juga ya itu hasil dari pilihannya dia. Jangan-jangan juga begitu dianya punya pemikiran ya. Nah di sana. Jadi begitu dia merasa bahwa dia mengambil bagian dalam kesengsaraannya dia, maka dia juga lah yang punya kesadaran mengambil bagian untuk kembali membahagiakan dirinya. Gitu loh. Ya, udah diusahain bahagia itu dengan kamu, ternyata ya sampai saat ini belum ada memetik kebahagiaan itu, merasakan kebahagiaan itu. Gitu ya. Ya sudah, diusahakan dari ladang yang lain bersama dengan orang lain. Nah gitu. Atau ya pokoknya diusahain oleh diri sendirilah gitu ya. Nah di sana. Jadi ya sama juga kalau energi yang
kebalikannya itu tadi. Kalau ternyata ya beberapa, jika memang betul kamu merasa sengsara dalam hubungan ini, ya sesuai dengan penilaiannya dia terhadap apa yang kamu alami, nah, di situ ya penebusan kesalahannya dia ini bukan melalui tangan dia sendiri secara langsung dalam durasi yang lebih lama, gitu. Tapi satu kali pukulan di sana ya untuk menebus kesalahan, yaitu meninggalkan kamu, gitu, atau membuat kamu pergi dari dia, gitu. Jadi kalau contoh nih dia sudah mulai ngomong sama kamu, kalau kamu ketemu sama cowok lain yang kamu rasa lebih menyenangkan bagimu, yang lebih cocok sama kamu, ya udah kamu pilih aja orang itu. Atau misalnya dia walaupun dengan nada bercanda, kapan nih kita bubarnya, kapan nih kamu tinggalin aku, ya walaupun dia mungkin sambil ketawa-ketawa misalnya gitu, tapi percayalah bahwa memang itu adalah sebuah signal bagi kamu. Nah di situ ya, itu udah signal. Atau kalau dia misalnya tiba-tiba dia ngeblokir kamu, karena ini ada tindakan cepat gitu loh, untuk mengeksekusi pemikiran atau asumsinya dia itu tadi. Ya kamu sengsara, udahlah dieksekusi cepat, kamu akan diblokir dari segala macam akses komunikasi dengan dia. Gitu loh. Dia bakar jembatan antara dirimu dengan dirinya. Nah, ya salah satunya yuk secara konkret gitu ya, dengan cara ngeblokir kamu. Gitu. Atau oke lah blokir tidak terjadi, tapi dia diemin kamu, dia nggak chatting kamu, dia tak telepon kamu, dia tak video call kamu, gitu ya. Walaupun kamu chatting dia, andaikan pun kamu telepon dia, gitu ya. Sekiranya kamu mengambil langkah untuk berjumpa dengan dia melalui video call misalnya, minimal dia tidak merespon kamu, itu tuh artinya ya sebuah signal. Ya sudah, kamu nggak usah lagi mengarahkan atensinya kamu kepada aku, gitu. Atau dia tiba-tibanya kabur dia dari rumah, ngilang dia, gitu ya. Diangkatnya barang-barangnya dia misalnya gitu ya, kaosnya dia, kutangnya dia, sempaknya dia ya, sendal jepitnya dia, pancinya dia, sendoknya dia, gitu ya, garpunya, sumpitnya, keset kakinya gitu. Udah itu, udah tandanya di situ tuh. Bukannya dia sedang membuang kamu, bukannya dia sedang mencampakkan kamu, gitu ya. Tetapi dia sedang membiarkan terjadinya pembebasan atas hidupnya kamu dari bayang-bayang dirinya, gitu. Itu adalah signal yang kuat ya kalau dia udah ngangkat tubuhnya dia beserta segala macam perabot-perabotnya dia, gitu ya. Nah, udah tandanya itu, gitu. Gitu loh. Jadi bisa energi orang seperti ini memang agak sulit itu tuh untuk ditarik kembali, gitu ya. Walaupun misalnya kamu bilang, enggak beb, aku bahagia kok sama kamu, tapi untuk meyakinkan dia bahwa memang betul ada kebahagiaan yang kamu miliki ketika bersama dengan dia, ya, untuk meyakinkan dia itu tuh bukan perkara yang gampang itu, karena orang ini sangat kuat ya dalam ranah asumsi, gitu loh. Kalau dia sudah kayak ngomong A, susah itu tuh, bukan yang tidak bisa loh ya, bukan tidak bisa, tapi agak susah untuk dia diarahkan kepada B. Kalau A ya udah A, ngotot dia A, udah benar ini A, gitu. Jadi butuh waktu lama, butuh tenaga ekstra jika untuk meyakinkan dia ini bukan A tapi ini B. Seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun kalian ini tuh misalnya ya, sudah dalam ranah berumah tangga, gitu. Jadi kayak keputusannya dia untuk meninggalkan kamu itu tuh, walau udah dibawa dia misalnya ayat-ayat kitab suci gitu ya, misalnya kalau kalian tuh Kristen gitu ya, diperdengarkan pun dia ayat-ayat kitab suci, Allah tidak bisa bercerai, tidak bisa berpisah, tapi bisa dia tuh ngotot di sana, ngotot gitu loh. Walau andaikan pun kamu meraung-raung, tapi dia bisa itu tuh tetap teguh, gitu loh. Kadang dia memang jadinya berpikir begini, sekarang mungkin kamu tidak paham apa yang aku lakukan, apa dibalik dari tindakannya aku seperti ini ke kamu. Sekarang mungkin kamu tidak mengerti, tapi nanti esok lusa baru kamu pahami. Nah, bisa dia kayak gitu tuh di sana, ya.
Jadi yang kayak, apalagi kalau kalian masih pacaran ya, terlalu gampang untuk melepaskan diri. Entah karena dia merasa dia menjadi korban, ataupun kamu yang menjadi korban, gitu ya. Nah, itu terlalu gampang, dia akan membebaskan diri dia dari dirimu, gitu loh. Gitu ya. Sedikit aja nanti dia jumpa keidealannya dia di orang lain, nanti kamu nggak usah kaget kalau misalnya tiba-tibanya itu tuh udah kedengeran acara lamaran, gitu loh. Ya, atau acara pernikahan. Kamu nggak usah kaget nanti. Gitu, karena dia kuat dengan asumsinya dia bahwa sudah saatnya kisah baru dalam relationship kalian ini tuh haruslah terjadi. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, ada energi dari Aries, hadir energi dari Taurus di sini. Berikut energi dari Libra, berikut ada energi dari Aquarius dan energi dari Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu mengerti dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.